Salam damai. Ada suatu tradisi yang unik di Israel, di mana anak perempuan Israel selama 4 hari dalam setahun meratapi anak perempuan Yefta. Siapakah Yefta dan anak perempuannya ini, sehingga setiap anak perempuan di Israel meluangkan waktu untuk meratapi kisahnya? Sebelum kita bahas anak perempuan Yefta yang dimaksud, mari kita lihat terlebih dahulu siapa itu Yefta. Nama Yefta pertama kali muncul dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11. Yefta dikenal dengan nama Yefta bin Gilead. Ia adalah salah satu tokoh hakim yang dalam kehidupannya dicatat dalam kitab Hakim-Hakim di Perjanjian Lama. Ia menjadi hakim pada abad sebelum kerajaan Israel berdiri yang dipimpin oleh Saul. Yefta bertugas sebagai hakim di Israel selama 6 tahun. Hakim-Hakim 12 ayat 17. Seperti namanya, Yefta bin Gilead, ia berasal dari Gilead. Gilead sendiri adalah suatu wilayah di Israel yang terletak di daerah pegunungan, yang dalam pembagian wilayah suku-suku Israel ditempati oleh suku Gad, suku Manasye, dan suku Ruben. Sementara itu, Yefta berasal dari suku Manasye. Sekarang ini, Gilead masuk di dalam wilayah negara Yordania yang berbatasan dengan Israel di bagian timur. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1 dituliskan bahwa Yefta anak perempuan Sundal, dan karena hal tersebut keluarganya tidak mau menerimanya dan mengusir Yefta. Yefta pasti terasa sangat sakit hati diusir dari keluarga besarnya, secara khusus oleh anak-anak lainnya di keluarga ayahnya. Hal tersebut membuat Yefta lari dan menetap di tanah Tob, dan di sana ia berkumpul bersama pembelot yang dikumpulkannya dan gemar melakukan kejahatan. Beberapa waktu kemudian, bangsa Amon datang dan memerangi Israel. Mereka berusaha untuk berkuasa dan menjajah Israel. Keadaan tersebut cukup menyulitkan bangsa Israel, sehingga para tua-tua mendatangi Yefta dan mengadukan keadaan yang mereka alami. Mereka juga meminta Yefta untuk menjadi komandan mereka, untuk memimpin melawan bangsa Amon. Mulanya Yefta tidak bersedia, karena pengalamannya ditolak oleh keluarga ayahnya, dan juga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Namun Yefta baru setuju setelah mereka berjanji bahwa mereka akan tetap mengangkat Yefta menjadi kepala dan hakim meskipun pertempuran telah usai. Tuhan memanggil Yefta sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Ia dipimpin oleh Tuhan sehingga statusnya sebagai orang yang terbuang dan terhina berubah menjadi orang yang sangat dihormati dan sangat dipentingkan oleh para tua-tua Gilead. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 12-28, Yefta mengadakan diplomasi dengan bangsa Aram. Yefta berusaha menasehati orang Amon supaya membatalkan segala upaya mereka untuk menyerang Israel. Sebagai orang yang terbuang dan menjadi bagian dari para perampok, Yefta ternyata mengerti sejarah dengan baik. Ia berusaha menjelaskan sejarah dan mengingatkan kepada Raja Amon bahwa nenek moyang mereka lah yang memulai peperangan ini, dan bukan seperti yang dituduhkan. Hakim-Hakim 11 ayat 15-22. Apa yang dikatakan Yefta mengenai sejarah Israel itu tepat seperti yang Alkitab katakan. Di sini Yefta memakai pendekatan persuasif dan rasio. Mengapa ia melakukan pendekatan ini? Kenapa nggak langsung serang saja Bani Amon? Di sini kita bisa belajar bahwa Yefta sudah berubah. Ia tidak memakai pendekatan perampok. Maka Yefta bukanlah pemimpin yang sembarangan dikendalikan oleh emosinya. Kendati demikian, Raja Bani Amon menanggapi dengan keras kepala karena emosi. Ia merasa memiliki kerajaan yang besar, kedudukan yang begitu tinggi,
dan jumlah rakyat yang banyak, serta persenjataan yang lengkap. Baginya, mengalahkan orang-orang Israel adalah sesuatu yang kecil. Dan Raja Amon begitu sombong dan tidak mengerti kenyataan yang sebenarnya. Yefta sudah memakai pendekatan baik Raja Amon, dan Raja Amon pun menolaknya. Setelah itu, Yefta membuat rencana untuk berperang secara fisik dengan bangsa Amon. Roh Allah memenuhi hati Yefta sehingga ia memiliki keberanian. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Bahkan di ayat selanjutnya, Yefta bernasar kepada Tuhan. Hakim-Hakim 11 30-31. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jikalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, ia akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Peperangan tak bisa dihindarkan, dan terbukti bahwa Yefta memperoleh kemenangan yang cemerlang. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yefta. Kekalahan demi kekalahan terjadi. Kemenangan yang Yefta dapati rupanya harus diterima dengan kesedihan. Nasarnya yang berisi, "Apa yang keluar dari pintu rumahku, aku akan mempersembahkan sebagai kurban bakaran," rupanya mendatangkan pilu atasnya. Jadi, Yefta sebenarnya menginginkan seorang laki-laki menyambutnya ketika dia pulang. Namun ia sangat bersedih karena anak perempuan satu-satunya yang ia sayangi justru keluar untuk menyambut kepulangannya. Dalam kepiluan hatinya, Yefta lalu merobek pakaiannya dan menyayangkan nazar yang pernah ia ucapkan pada anaknya. Karena anak itu adalah anak satu-satunya yang Tuhan karuniakan baginya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Yefta ini? Yang pertama adalah, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjalankan rencananya. Lepas itu dari latar belakang, masa lalu, sifat-sifat kita, dan lain sebagainya. Tuhan bisa saja memakai kita. Sama seperti ia memakai Yefta, seorang anak haram, orang yang temperamen yang keras, orang yang tidak berpikir panjang, ketua gerombolan penjahat, tetapi Tuhan sudi mau memakainya. Dan yang kedua adalah, ambisi bisa membuat kita bertindak ceroboh dan merugikan. Yefta berambisi untuk menjadi pemimpin bagi orang Israel. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak dianggap sebagai orang Israel. Sebenarnya bisa menjadi pemimpin Israel, tetapi ambisinya yang berlebih membuat ia menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ia penuhi, yang akhirnya malah mencelakakan dia sendiri dan memutus garis keturunannya. Karena itu, mari kita berhati-hati dalam berbicara dan rendahkanlah diri kita di hadapan Allah. Salam damai.